Bab 2. Filosofi untuk menjadi legenda. Jangan biarkan apimu padam, nyalakan bara dalam rawa putus asa dari ketidakcukupan, ketiadaan sementara dan ketiadaan sama sekali. Jangan biarkan pahlawan dalam jiwamu binasa karena rasa frustasi akibat kehidupan yang layak kamu dapatkan dan belum sanggup diraih. Dunia yang kamu inginkan dapat diraih. Dunia itu ada, dunia itu nyata, dunia itu suatu kemungkinan, dunia itu milikmu. Ayn Rand. Ia seorang pembicara terbaik, seorang yang menjadi pemikat sesungguhnya menjelang akhir karirnya, dan kini berusia 80-an ia telah dipuja di seluruh dunia sebagai master pemberi inspirasi, legenda dalam kepemimpinan, dan negarawan jujur yang membantu orang-orang biasa menyadari bakat terbesar mereka. Dalam budaya yang penuh dengan ketidakstabilan, ketidakpastian, dan ketidakamanan, acara-acara yang diadakan sang pemikat menarik orang sebanyak penonton stasiun manusia yang tidak hanya rindu untuk memiliki kehidupan terkendali penuh dengan kreativitas, produktivitas, dan kemakmuran, tetapi juga hidup yang penuh semangat menjunjung tinggi kemanusiaan. Hingga pada akhirnya mereka akan merasa percaya diri bahwa mereka telah meninggalkan warisan menakjubkan dan menciptakan jejak kemasyhuran pada generasi berikutnya. Karya orang ini unik, memadukan berbagai wawasan yang membentengi prajurit dalam karakter kita dengan ide-ide yang menghormati pujangga jiwa yang berdiam dalam hati. Pesan-pesan yang disampaikannya menunjukkan kepada orang-orang biasa cara untuk sukses di tingkat tertinggi kerajaan bisnis, tetapi juga merebut kembali keajaiban hidup yang berkualitas. Jadi kita kembali ke rasa takjub yang diketahui sebelum dunia yang dingin dan keras menempatkan otak jenius kita menjadi budak pesta kerumunan, kedangkalan, dan gangguan teknologi. Sang pemikat berbadan tinggi tetapi usia lanjut membuatnya agak bungkuk. Saat berjalan ke podium, ia melangkah hati-hati dan anggun. Setelan abu-abu tua yang pas di badan dengan garis vertikal putih lembut membuatnya tampak elegan. Sepasang kacamata berlensa biru menambah penampilan kalemnya. Hidup terlalu singkat untuk menjalani peran kecil dengan bakat besar Anda, kata sang pemikat di hadapan ratusan orang dalam ruangan. Anda dilahirkan untuk meraih peluang dan memikul tanggung jawab untuk menjadi legenda. Anda dibentuk untuk meraih proyek setingkat karya besar, dirancang untuk menyadari cita-cita penting yang tak biasa, dan disusun untuk menjadi kekuatan demi kebaikan di bumi yang kecil ini. Anda memilikinya dalam hidup untuk merebut kembali kedaulatan atas kejayaan dalam peradaban yang menjadi tak beradab. Anda memulihkan keluhuran budi di dalam komunitas global tempat sebagian besar orang berbelanja sepatu bagus dan membeli berbagai barang mahal, tetapi jarang berinvestasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kepemimpinan membutuhkan, bukan menuntut, agar Anda berhenti menjadi cyber zombie yang terus-menerus tertarik pada alat digital, serta menyusun ulang hidup Anda untuk meniru keahlian, menunjukkan kesantunan, dan melepas sifat mementingkan diri sendiri yang membuat jumlah orang baik menjadi terbatas. Wanita dan pria yang hebat di dunia ini semuanya pemberi, bukan perebut. Tolaklah khayalan umum bahwa mereka yang menumpuk paling banyak adalah pemenangnya. Sebaliknya, lakukan pekerjaan yang heroik yang menggemparkan pasar dengan kualitas keaslian dan kegunaan yang diberikan. Sambil Anda melakukan itu, saran saya adalah menciptakan kehidupan pribadi yang beretika kuat, kaya akan keindahan yang menakjubkan, serta pantang menyerah dalam melindungi kedamaian batin Anda. Beginilah, teman, cara Anda terbang bersama malaikat dan berjalan bersama para dewa. Sang pemikat terdiam sejenak. Ia menarik napas dan tiba-tiba menjadi tegang. Napasnya menimbulkan suara mendesing.
Ia menunduk menatap ke arah sepatu bot hitamnya yang modis dan yang sudah disemir mengilap sampai setara standar militer. Mereka yang duduk di deretan kursi depan melihat setetes air mata membasahi wajah tuanya yang masih menyisakan ketampanan masa mudanya. Ia tetap menunduk, sikap diamnya menggemparkan sampai Mika tampak goyah. Setelah serangkaian momen menegangkan yang membuat penonton bergeser gelisah di kursinya sampai Mika meletakkan mikrofon yang sejak tadi dipegang dengan tangan kirinya. Dengan tangannya yang bebas, ia merogoh saku celananya dan mengeluarkan sapu tangan linen yang terlihat rapi. Ia menyeka pipinya. Masing-masing punya panggilan dalam hidupnya. Setiap orang memiliki insting keunggulan dalam jiwanya. Tak seorang pun dalam ruangan ini harus tetap diam dalam kualitas rata-rata dan pasrah pada perilaku umum mediocre yang terlihat jelas di masyarakat bersama dengan sikap tidak profesional kolektif dan bisnis yang tampak jelas dalam industri. Keterbatasan tak lebih dari mentalitas yang banyak dipraktekkan orang baik setiap hari sampai-sampai mereka meyakini bahwa itu realitas. Hati saya hancur melihat begitu banyak manusia yang secara potensial kuat terperangkap dalam cerita penyebab mereka tak bisa memiliki kualitas yang luar biasa secara profesional dan pribadi. Ingat, alasan Anda adalah penggoda, ketakutan Anda adalah pendusta, dan keraguan Anda adalah pencuri. Banyak hadirin mengangguk-angguk, segelintir bertepuk tangan, dan banyak yang memberikan aplaus. Saya memahami Anda, sungguh, lanjut sampai Mikat. Saya tahu Anda telah mengalami waktu-waktu sulit dalam hidup Anda. Kita semua mengalaminya. Saya paham bahwa Anda mungkin merasa banyak hal tidak berjalan sesuai perkiraan Anda saat masih kecil, penuh semangat, keinginan, dan kekaguman. Anda tidak berencana setiap hari tampak sama, bukan? Dalam sebuah pekerjaan yang mengekang jiwa Anda, menangani kekhawatiran yang menekan dan bertanggung jawab tiada henti yang melumpuhkan jati diri dan mencuri energi Anda. Bernafsu mengejar cita-cita tak penting dan lapar akan pemuasan keinginan remeh sering dikendalikan oleh teknologi yang memperbudak kita alih-alih membebaskan. Hidup menjalani minggu yang sama ratusan kali dan menyebutnya sebuah kehidupan. Saya harus memberitahu Anda bahwa banyak di antara kita mati pada usia 30 dan dikubur pada usia 80 tahun. Jadi saya sungguh memahami Anda. Anda berharap segalanya jadi berbeda, lebih menarik, lebih mengasyikan, lebih memuaskan, istimewa, dan ajaib. Suara sampai Mikat bergetar ketika mengucapkan kata-kata terakhir. Sejenak ia kesulitan bernapas. Pandangan khawatir menyebabkan dahinya berkerut. Ia duduk di kursi warna krem yang sudah ditempatkan dengan saksama di bagian samping panggung oleh salah seorang asistennya. Ya, saya tahu banyak orang dalam ruangan ini yang akhir-akhir ini menjalani kehidupan yang Anda sukai. Anda adalah kesuksesan menakjubkan di dunia, benar-benar menunjukkan potensi terbaik Anda dan memperkaya keluarga serta